العافية. قال رضي الله عنه إلى أن قال وكذلك ينبغي للفقير أن يكون شاكرا لله ولمن أسدى إليه معروفا. خلاص؟ ولا ينبغي للفقير أن يذم ويغتاب من لم يؤته شيئا فإن ذلك مذموم جدا. Masih membahas tentang adab al-faqir. Adab bagi orang yang minta-minta gitu. Adab bagi orang fakir kemarin hendaknya dia selalu bersyukur kepada Allah atas segala pemberian yang diberikan kepada orang lain. Hendaknya dia mengatakan dan mengucapkan dan mendoakan. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Kalau tidak bisa membalas dengan kebaikan, ya setidaknya dengan doa. Ya, kalau ente dikasih jajan sama teman ente juga kasih juga jajan, itu namanya bersyukur. Ya, membalas kebaikan. Al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kata Allah, ya, bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan juga? Ya. Ada orang yang ngasih tetangganya ngasih makanan, ngasih sop, ya, sop ayam, nanti balas lagi, ya, dipindahin itu ke tempat piring yang kosong, nah nanti dibalas dengan kasih makanan juga apa, atau nanti nggak sekarang, nanti mungkin minggu depan dibalas ngasih apa gitu, bahkan. Kalau tidak bisa juga sama sekali, ya setidaknya berdoa. Jazakumullahu khairan atau jazakumullahu khairan. Kemudian wala yanbaghi lil faqir an yadhumma wa yartaba man lam yuti syai'an. Adab yang kedua, bagi orang fakir wala yanbaghi, tidak seyogyanya lil faqir, bagi orang fakir, an yadhumma, apa yadhumma, mencela, wa yartaba, ngomongin, ya, ribahin. Gibahin siapa? Gibahin malam yuti syai'an. Gibahin, ngomongin orang yang gak ngasih sama sekali. Ada orang minta, jadi seorang fakir minta ke si A ini gak ngasih, oh diomongin, ya, dijelek-jelekin kesana kemari. Nah ini gak boleh juga. Fa'inna dzalika madhmumun jiddan, karena sesungguhnya demikian itu sangat dicela, sangat tercela. Kenapa? Wal mu'ti wal mani bil haqiqah innama huwa Allah. Wal mu'ti wal mani, yang memberi, wal mani ini nasihat bukan untuk orang kaya, ini nasihat bukan orang, nasihat sudah bukan buat orang kaya, udah kemarin. Sekarang nasihat bukan buat orang yang fakirnya. Kalau lagi nggak dikasih, alhamdulillah bersyukur kan. Kalau dikasih, jazakallahu khairan, doain. Tapi kalau nggak dikasih, ya jangan gerundel, jangan ngomongin, jangan mencela, ya. Karena kita harus melihat kepada hakikat manusia ini adalah ya fi qabdatillah, di dalam genggaman Allah. Ya. Allah kalau udah nyuruh kasih, dia bakal ngasih. Kalau Allah bilang jangan, ya jangan. Meskipun dia duitnya banyak, tapi kalau Allah bilang jangan, dia nggak bakal dikasih meskipun duitnya banyak. Ya. Wal mu'ti wal mani, yang memberi dan yang menahan pemberian, ya. Bil haqiqah, hakikatnya innama huwallahu ta'ala, itu adalah Allah, hakikatnya Allah. Kalau dikasih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang yang ngasih. Kalau nggak dikasih, ya sudah, jangan ngomongin, kembali kepada Allah. Oh, ya berarti belum rezeki. Wal khalqu musakharuna tahta masyiatihi. Manusia, makhluk ini musakharuna, musakhar apa? Tertunduk, bisa ditundukkan, tahta, di bawah masyiatihi, di bawah kehendak Allah. Manusia nggak bisa apa-apa.
Yang memegang kendali hati dan pikiran manusia Allah. Ya. Kalau Allah bilang kasih, bakalan dia keluarkan duit kasih. Kalau Allah bilang jangan, ya sudah, nggak bakalan dikasih meskipun duitnya banyak. Yusarrifuhum kaifa yasha. Ya manusia itu hanya megang harta, hanya sekedar ya bukan pemilik apa, akan tapi pinjaman dari Allah, amanah dari Allah. Berarti haknya masih milik Allah itu. Hak hakikat daripada harta manusia hakikatnya milik Allah. Ya, Allah tinggal nyuruh tuh kasih, tuh si fulan kasih, tuh si fulan kasih, tuh si fulan kasih. Ya. Bagaimana caranya? Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan pikirannya. Ya, mudah bagi Allah. Walaysa dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yusarrifuhum kaifa yasha. Ya. Allah yusarrifuhum, mengendalikan mereka kaifa yasha'u, bagaimana kehendak Allah. Waliyahdharil faqiru min kathrati tashawufi ila an-nasi wa ta'alluqi bihim wa tama' fihim, wa inna at-tama'a fakrun hadir wal mutashawwifu wal muta'alliqu bi ghairi llahi khaibun wa khasirun. Waliyahdharil faqiru, dan hendaknya berhati-hati. Hendaknya berhati-hati. Siapa yang berhati-hati? Al-faqiru, anak fakir. Dari apa? Min kathrati tashawufi ila an-nas, dari kebanyakan apa, at-tasyawuf, melihat, berharap kepada manusia. Tasyawuf itu berharap kepada manusia. Wa ta'alluqi bihim, kemudian menggantungkan hatinya kepada manusia. Jadi berharap kepada manusia, menggantungkan kepada manusia. Wa tama'i fihim, kemudian tamak, sama tamak, berharap kepada mereka. Fa inna tama'a faqrun hadir, karena tamak atau sifat tamak itu adalah faqrun hadirun, kefakiran yang ada di depan mata. Karena ketamaan itu adalah kefakiran yang nyata. Orang kaya, tapi kalau masih tamak hatinya, masih kurang terus, ya. Udah kaya, bukannya sibuk udah beribadah kepada Allah, tapi masih kurang terus. Ada fakrun hadir, kefakiran yang di depan mata. Ya. Nggak ada apanya, nggak ada kenyangnya. Dia udah punya PT ini, masih kurang lagi. Punya perusahaan ini masih satu kurang, dua pengen lagi, dua udah selesai nih, cukup nih, ya. Masih kurang lagi, main saham ini lagi, BT ini lagi, ada kata dunia. Itu namanya kefakiran yang ada di depan mata. Ya, kalau seandainya dia pikir saya di dunia ini gak bakalan lama, apa yang saya punya ini sudah cukup buat saya. Ya, udah saya sekarang saya pikirkan, fokuskan untuk akhirat saya bagaimana. Bagus. Ya. Dikatakan carilah dunia sebatas secukup kamu untuk kehidupan kamu di dunia, dan carilah akhirat sebanyak-banyaknya atau sebanyak kamu tinggal di akhirat nanti. Jadi di dunia, cari dunia secukupnya untuk kita di dunia, dan di akhirat nanti ya secukupnya kita di akhirat bagaimana. Di dunia cuma 60 tahun paling lama. Ya. Itu kalau dihitung dari awal dia lahir sampai akhir hayat. Kalau dia berhasilnya, suksesnya dia jadi kayanya dari umur 40,
Dari 40 ke 60 berapa tahun? Cuma 20 tahun dia nikmatin kehidupan kekayaannya. Kalau dia hanya pikiran pendek doang, ya udah selesai itu. Kekayaannya Allah beri nggak dibawa ke akhirat, ya percuma. Ya habis begitu saja. Yakul wa yashrab wa yatamatta kama ta'kulul an'am. Makan, tidur, nikmati dunianya sebagaimana ya binatang hewan yang sama. Mereka nggak pikirkan untuk ahli kehidupan akhiratnya, rugi. Bagaimana kayak kamakana Utsman ibn Affan. Bagaimana Utsman bin Affan, dia itu punya rekening terus pribadi sekarang. Rekeningnya itu jalan terus. Ya. Wakaf air sumur biar Utsman sampai sekarang. Jadi Utsman waktu air itu dikuasain sama orang Yahudi, ya. Orang Muslim dibikin sulit, ya. Beli dikasih mahal airnya. Kebetulan yang menguasai ekonomi pada saat itu orang Yahudi. Sayyidina Utsman langsung maju. Udah ini dijual berapa ini sumur? Ya. Mahal. Ya udah berapa? Sekian dinar. Sekarang berapa miliar? Ya sudah, saya beli. Ya. Dibeli sama Sayyidina Utsman, nggak dijual buat muslimin. Ya. Siapa aja boleh. Ya. Ambil. Dari situ tuh, dari generasi sahabat, generasi tabi'in sampai sekarang. Ya. Sayyidina Utsman udah berapa tahun, 1400 tahun yang lalu sudah meninggal, tapi kebaikannya mengalir terus setiap hari, mengalir terus. Masya Allah. Hidup Sayyidina Utsman dari sampai sekarang hidup di kuburan di barzakh udah berapa tahun? Itu sekitar 1400 tahun yang lalu. Di dunia itu berapa tahun Sayyidina Utsman? Antara 60 tahun sampai 80 tahun. Di dunia, kehidupan di dunia. Tapi kehidupan di akhirat 1400 tahun yang lalu sampai sekarang hidup di barzakh. Berarti bekal ke akhirat lebih dikedepankan. Bekal ke akhirat lebih banyak daripada bekal untuk di dunia. Kalau di dunia mungkin ya, kalau zaman sekarang orang mikir PNS itu, ya dia sudah pikirin tuh. Nanti kalau PNS itu nanti sekitar sekian. Ya. Apalagi kalau udah pensiun bisa dipikirin. Bekal untuk pensiun itu nanti sekian juta. Ya. Sedangkan 100 juta atau 100 juta atau 200 juta. Ya, depan di akhirat ya nggak bisa sedikit lebih. Nah, kehidupan akhirat sampai ribuan tahun. Ini harus cari amal yang mana itu bisa mengalir terus menerus. Ya. Apa? Jangan sih terus. Ingkota amal ibn Adam ila min thalath. Idza mata ibn Adam ingkota amalu ila min thalath. Kalau ibn Adam manusia kalau udah mati terputus amalnya ila min thalath, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu, habis itu setelah selesai belajar ilmu, ya dipraktekin sama dia, diajarin sama orang lain. Dia punya santri, diajarin santrinya. Dia punya anak, diajarin anaknya. Dia punya bini, punya istri, diajarin istrinya. Istrinya bisa ngaji gara-gara suaminya. Anaknya bisa ngaji gara-gara bapaknya. Santri-santrinya bisa ngaji gara-gara orang ini. Ya. Bisa sembahyang, bisa sholat, bisa berwudu, bisa ngaji.
bisa baca maulid, bisa ngerti kebaikan semuanya dari gurunya. Oh ini terus, ini orang ini meninggal, guru ini meninggal, terus mengalir itu kebaikan. Ya. Apalagi sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang sekiranya itu mengalir terus. Bikin sumur, sumurnya ente meninggal, itu sumur terus dipakai sama orang-orang. Amal jariyah, sedekah jariyah itu. Apalagi nanam pohon juga sedekah jariyah. Nanam pohon nih, ente beli bibit, taruh, ya, itu sedekah jariyah. Itu kenapa saya bilang sedekah jariyah? Ya, ente taruh bibit, pohon, terus sampai gede. Ini pohon ini manfaatnya ada nggak buat manusia? Dia memberikan apa untuk manusia? Hah? Memberikan apa kepada manusia? Ngasih apa? Pohon ini ngasih apa ke manusia? Buah. Ya buah, kalau ada buahnya. Nggak ada buahnya pun juga bermanfaat. Ngasih apa? Oksigen buat manusia. Oksigen. Ngasih oksigen ke manusia. Bukannya sedekah itu. Sedekah. Itu kalau satu. Kalau banyak. Apalagi sudahlah itu pohonnya berbuah juga. Ya. Pohon, ada daunnya ngasih oksigen. Kemudian ada buahnya bisa dimanfaatkan, dimakan. Oh, Masya Allah. Sedekah jariyah banyak ya. Yang sifatnya jariyah. Wakaf, tanah untuk pesantren. Wakaf, tanah untuk pendidikan, untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk makam kuburan umum. Banyak. Ente meninggal tapi ente sudah ngasih, udah pikirin itu semuanya. Harta ente digunain untuk itu semuanya, itu yang tadi. Bikin, nanam pohon, sumur, apalagi, banyak kegiatan-kegiatan itu. Itu orang cerdas, orang kaya yang cerdas. Kemudian apalagi? Waladun saleh yad'u lahu, atau anak yang soleh. Ente cetak anak sebanyak-banyaknya, ente jadiin mereka orang yang soleh, ente gembleng, ente tarbiyah, ente podokin kalau nggak bisa. Dididik sama guru yang berkompeten. Jadi anak soleh, bisa ngaji, sholat rajin, ngaji bisa, ajar apalagi juga dia juga bisa. Wah, orang tuanya meninggal, anaknya doain, baca Al-Quran bisa, baca Yasin bisa, baca tahlil bisa, doain. Ini anak soleh, dia doa ini investasi akhirat. Jadi ada investasi, Nabi itu ngasih solusi. Ada investasi buat orang yang kaya, ada investasi buat orang yang berilmu, ada investasi yang nggak kaya, nggak kaya, terus nggak berilmu juga. Tenang, ada yang terakhir, solusinya apa? Walad soleh, itu cetak anak yang banyak. Kalau buat orang kaya, sedekah jariyah, kain duitnya dikasih sini nih, bikin sumur, nih bikin pesantren, nih bikin majelis taklim, nih bikin beli tanam pohon. Tanam pohon di Sumatera itu sekarang yang digundulin, tanam lagi. Tapi jangan digundulin lagi. Tanam pohon. Apa? Orang kaya, dia punya hartanya digunain buat bermanfaat untuk. Terus apa lagi? Itu orang kaya karena dia ada duitnya buat beli. Dia modal, beli sumur, ada modalnya. Semuanya butuh fulus. Habis itu orang yang berilmu, jadi dengan ilmunya sedekah, diajarin anaknya, diajarin istrinya, diajarin murid-muridnya, bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, semuanya dari orang alim ini. Meninggal ada jariyah terus. Berapa kali dia sholat, dia dapat pahala.
Berapa kali dia ngaji, dia dapat pahala. Terus, ya. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, ya udah itu cetak anak banyak. Investasi, jadiin anak yang soleh, ya. Dididik dia, perhatikan sholatnya, ajari dia ngaji, ya. Kalau ente mati, biar dia yang doain. Nah, itu. Fa'idha tama'a faqrun hadir wal mutashawwifu wal muta'alliqu bi ghairillahi khaibun wa khasirun. Orang yang masih tamak kepada manusia, wal muta'alliqu bi ghairillah, orang yang masih hatinya itu tergantung kepada selain Allah, itu rugi. Khaibun wa khasirun, rugi. Ya. Kenapa rugi? Dia curahkan ke otaknya, hatinya, ya. Dia tujukan, dia fokuskan kepada manusia. Ya. Setiap harinya dia berharap kepada manusia. Ternyata dia nggak ngasih misalnya. Rugi itu waktu, itu rugi. Pikiran dan hati itu gunakan untuk fokus terus kepada si fulan itu. Ternyata dia berpaling kepada selain ente. Ngasihnya gak ke ente, ke orang lain. Jatuh sakit pikiran, segala macam. Ya. Rugi. Sama Allah jauh dia. Ya. Sudah dia nggak dapet, ya, dia pun rugi. Rugi segala-galanya, waktunya rugi, ya. Energinya rugi. Hubungan dia dengan Allah rugi juga. Manisah Nabi Malik Nas iftaqar. Ya, dalam makalah orang yang masih berharap atau dia berharap kaya dengan harta orang lain, itu nanti bakalan iftaqar, rugi, bakalan menjadi miskin, ya. Karena berharap kepada selain Allah. Kemudian wal yakun muta'affifan wa mustaghniyan billah. Masih ada fakir, ada orang fakir, itu adalah muta'affif wa mustaghniyan billah. Nah, orang fakir itu kebanyakan ya berharap, kebanyakan ya berharap kepada manusia. Dia datang dari rumah ke rumah, dari mobil ke mobil, dia hanya berharap kadang ya sama manusia. Ya, manusiawi itu, manusiawi. Lagi itu sudah menjadikan profesinya. Apa itu sudah jadi kerjaannya setiap hari. Alhamdulillah. Wal yakun muta'affifan wa mustaghniyan billah. Hendaknya orang fakir muta'affif, dia itu menjaga dirinya, mustaghniyan billah, cukup dengan Allah gitu. Qala alaihi salatu wassalam, man yasta'fif yu'ifuhu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Orang yang bisa menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Ya. Jangan sampai wajah ini, ya, habis kita hadapkan kepada manusia, kita minta kepada manusia. Jangan gunakan wajah ini yang sering sujud kepada Allah, ya, yang seharusnya minta kepada Allah, minta kepada manusia. Wajah ini hanya untuk beribadah kepada Allah dan hanya minta kepada Allah. Ya, muliakan hati ini, muliakan ini. Wajah ini hanya untuk minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa man yastaghni yughnihillah. Orang yang merasa dia itu cukup, maka Allah akan kasih cukup. Ya. Kalau merasa dirinya itu kurang, ya Allah kasih kurang. Ya. Kalau merasa dirinya cukup, ya Allah kasih cukup. Alhamdulillah, rezeki, masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu orang yang di dalam pikirannya itu merasa dirinya itu dipenuhi dengan rahmat Allah, penuhi dengan nikmat Allah, dipenuhi dengan diliputi dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, itu bakalan, itu secara tidak langsung doa buat diri. Allah akan berikan
sesuai apa yang ada di dalam pikiran dan hati. Karena itu bentuk husnudzonnya dia kepada Allah. Bentuk apa? Husnudzonnya dia kepada Allah. Karena Allah berkata, ya, falyadzunna bima syaa. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana perasaan hambaku kepada aku. Kalau perasaan hamba, alhamdulillah aku cukup hari ini, alhamdulillah aku diliputi dengan kenikmatan, alhamdulillah, bukan dengan omongan doang ya, tapi di hati dan di pikiran yang selalu terus apa berputar itu ucapan. Cukup, alhamdulillah, semuanya. Alhamdulillah cukup, alhamdulillah cukup, alhamdulillah aku diliputi dengan keberkahan, alhamdulillah aku diliputi dengan kenikmatan, alhamdulillah. Pokoknya hati yang selalu bersyukur, kemudian pikirannya, otaknya selalu bersyukur, itu akan mendatangkan energi positif. Kebaikan akan datang, rezeki akan mendekat. Terus secara tidak langsung itu menjadi magnet rezeki. Yang penting apa? Man yastaghni, rasa cukup. Alhamdulillah, saya cukup, saya banyak rezeki, alhamdulillah saya begitu. Itu yang diucapkan dalam hati dan pikiran. Tapi kalau merasa dirinya ngeluh terus setiap hari, aduh begini, aduh begitu, hari ini begini, hari ini begitu, aduh, banyak ngeluhnya, ya udah. Nanti mengeluh, jadi merasa berkurang, Allah jadi ini benar-benar berkurang. Nah, terserah ente, falyadzunna bima syaa, kata Allah dalam hadis qudsi. Terserah, wahai hambaku, terserah kamu bagaimana merasa kamu memberikan duga kepada aku. Falyadzunna bima syaa. Kalau selalu pikirannya berkurang itu namanya auranya orang negatif. Orang negatif. Kalau udah auranya aura negatif, maka yang datang ya negatif terus. Ya. Yang datang negatif terus. Gitu. Waduh, nanti ini bakalan saya begini begitu, saya bakalan begini begitu, saya bakalan begitu. Bakalan terjadi. Itu ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu kuantum. Zaman sekarang itu udah mulai dipelajari ilmu seperti itu, ilmu kuantum. Intinya seperti itu. Kalau ente merasa bersyukur terus, alhamdulillah saya cukup, saya diliputi dengan keberkahan, saya diliputi dengan rezeki yang luas, saya bersyukur terus pokoknya. Ya, pokoknya pikirin kalau ente ini sedang dalam keadaan bahagia. Ya, pikiran ente itu dalam keadaan bahagia terus. Alhamdulillah saya bersyukur, alhamdulillah saya banyak rezeki, saya masya Allah. Ya, rumah gini, punya rumah. Ya udah pikirin aja, alhamdulillah, bersyukur. Duit banyak, alhamdulillah, udah. Ya. Meskipun nggak ada duitnya cuma pas-pasan, ente mau alhamdulillah aja, bersyukur. Nah, nanti akan datang sendiri kebaikan. Ya. Tanpa ente sadari, ente sedang menarik kebaikan, magnet. Masih sinyal. Ya. Jadi ente seperti magnet. Yang datang itu yang baik-baik. Fawa'adahu alaihi salatu wassalam bil afaf wal ghina idza ta'affafa wastaghna. Wa'adullahi wa rasulihi haqqun la syakka fihi. Fawa'adahu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji bil afaf, dengan afaf itu apa? Pensucian, wal ghina, dan kecukupan. Kalau dia merasa cukup, merasa dia menjaga dirinya dan dia merasa dirinya cukup. Ya, kalau dia menjaga dirinya, ya nggak sembarangan dia itu minta-minta, gitu. Bukan kerjaannya minta-minta, ya. Kemudian wastaghna, dia itu istaghna, merasa cukup, udah. Ya. Maka Allah kasih cukup, Allah akan jaga dirinya dan Allah akan dia itu cukupin. Wa'dullahi wa rasul, dan janji Allah, janji Rasul itu hak.
pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Walihdharil faqiru min qawlihi a'tani fulanun kadza wa huwa kadhibun. Hati-hati, orang fakir juga berhati-hati. Jadi kalau dia ngomong a'tani fulan, fulan itu ngasih ana sekian, wa huwa kadhib, padahal dia itu berbohong. Ya. Ana dikasih sama ini orang ini, Pak Haji ini. Ya. Dikasih 50.000, masa ente cuma ngasih 5.000 misalkan gitu. Maksudnya dia biar ngasihnya sama atau lebih gitu. Itu nggak boleh. Yuridu bidzalika at-talbis 'ala sami. Tujuannya apa? Tujuannya dengan demikian itu at-talbis 'ala sami, mengelabuin orang yang mendengar ini. La'allahu yu'tihi. Siapa tahu dia memberi, ngasih. Wa min qawlihi lam yu'tini fulanun. Nah, dan juga hati-hati seorang fakir jangan berbohong. Dia tidak dengan mengatakan lam yu'tini fulanun syai'an. Si fulan itu enggak ngasih apa-apa. Idza su'ila wa qad a'tahu. Kalau dia ditanya, "Ente enggak dikasih sama itu fulan?" Enggak dikasih apa-apa. Wa qad a'tahu, padahal dia kasih kan, padahal dia itu dikasih. Dikasih makhafata alla yutihul akhar, dia takut khawatir ini orang nggak ngasih juga. Nah, wal yahdhar, hati-hati min kitmanihi ma a'tahu Allahu min fadli. Hati-hati min kitmanihi, dari menyembunyikan apa? Ma'atahullah, apa yang Allah berikan, min fadlihi, dari fadlnya Allah. Dikasih sama Allah fadl, kelebihan, jangan disembunyikan. Artinya apa ya? Jangan dimakan sendiri gitu. Nanti ada istri, ada anak-anak, ya bagi. Ada lebih kasih utang, ada lebih kasih orang lain. Min kathrati syakwa ilan nas, hati-hati orang fakir jangan kebanyakan ngeluh apalagi ngeluhnya kepada manusia. Kalau mau mengeluh pada Allah, ente mengeluh sama manusia juga dhaif, manusia juga fakir, manusia itu lemah, manusia itu juga butuh juga sama, ya. Ente ngeluh, yang ada dia juga sama-sama mengeluh, ya. Ji, saya mau minjem duit. Oh ya udah, datang ke rumah. Misalkan. Pas datang ke rumah, gimana? Iya nih Ji, saya mau minjem duit. Berapa? 2 juta misalkan. Ya udah, ayo kita nangis bareng-bareng. Ada juga pinjem, ada juga kalau ada mau minjem juga. Ayo, Pak. Amin kathrati syakwa ila nas, ya. Mau mengadu kepada Allah di pertengahan malam. Ya, tiap sholat ngadu kepada Allah. Innallaha huwar razzaq, Allah yang ngasih rezeki. Ya Allah itu mudah, gampang. Rezeki itu ya Allah urusan kecil, nggak ada. Buat manusia memang itu sesuatu yang sangat sulit, tapi bagi Allah itu perkara yang ya kecil. Urusan dunia itu kecil. Ya. Ente dalam perut, ente nggak kerja, tapi Allah bisa ngasih rezeki. Dari mana itu? Hah? Nggak kerja ente, tapi ente bisa hidup di situ 9 bulan lagi. 9 bulan di dalam kandungan. Coba kalau disuruh kerja 9 bulan itu, hah? Bayinya terus nggak kerja, tapi dapat asupan makan minum terus gede dalam perut. Oh,
Allah maha mampu. Dalam keadaan manusia yang lemah seperti itu, bayi yang lemah seperti itu, Allah maha mampu untuk berikan rezeki. Nggak bisa bergerak, geraknya cuma terbatas. Dia pas di luar, kenapa malah ragu sama Allah? Di dalam kandungan ente nggak tahu menau, terus tapi dikasih rezeki. Dalam kandungan nggak ada seorang bayi yang mana dia itu mikirin besok bagaimana saya makan apa enggak. Nanti besok ini saya makan apa enggak ada gitu. Bayi dengan tenangnya dia tetap tidur, dia tenang, nggak mikirin besok bagaimana, nggak mikirin. Ya. Tapi dia tetap dapat rezeki. Padahal dia lemah, nggak bisa kerja.